Banyak yang sudah tahu siapakah kaisar pertama Cina, yaitu Kaisar Qin Shi Huangdi. Ia adalah pendiri dinasti Qin yang hidup sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Setelah itu, selama 2000 tahun lebih lamanya, silih berganti dinasti mulai Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming sampai dengan Qing. Ratusan kaisar berkuasa di istana. Lalu, siapakah kaisar terakhir Cina? Namanya Puyi. Kaisar ke-12 dinasti Qing adalah kaisar terakhir dan penutup sejarah kekaisaran Cina. Kisahnya sangat menarik. Kaisar yang diangkat pada usia 2 tahun, lalu berlimpah kekayaan dan berakhir tragis menjadi seorang tukang kebun. Puyi terlahir dari keturunan klan Aishin Gyoro, penguasa dinasti Qing pada bulan Februari 1906. Puyi bukanlah anak dari kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Huangshu, tapi putra tertua dari Sai Feng atau Pangeran Sun, yaitu adik tiri kaisar. Kaisar Huangshu tidak memiliki keturunan. Ia meninggal pada tahun 1908 pada usia 33 tahun akibat diracun arsenik. Hal ini terjadi karena ada intrik di dalam istana. Ibu suri Cixi, yaitu permaisuri mendiang Kaisar Xianfeng, menunjuk dan menobatkan Puyi, yaitu keponakan dari Kaisar Huangshu, untuk naik tahta pada usia 2 tahun 10 bulan dengan gelar Kaisar Xuantong. Puyi yang masih anak balita belum memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa menangis dan menjerit histeris saat dijemput paksa di rumah oleh ayahnya, yaitu Zai Feng, dan beberapa kasim senior untuk dinobatkan sebagai kaisar. 1 hari kemudian, ibu suri Cixi meninggal dunia. Karena Puyi atau Kaisar Xuantong masih kecil, maka urusan pemerintahan dikelola oleh permaisuri Longyu, yaitu istri Kaisar Huangshu. Ayahnya, yaitu Zai Feng, menjadi wali pendamping Puyi bersama dengan Jenderal Yuan Shikai. Selama di istana, Puyi hidup penuh kemewahan dan dimanja. Hal ini berakibat kepada kepribadiannya menjadi kurang baik. Ia menjadi sewenang-wenang kepada para bawahannya. Pada usia 5 tahun, ia sering menyuruh para pengawalnya untuk memukuli para kasim akibat pelanggaran-pelanggaran kecil. Masa kekaisaran Kaisar Xuantong atau Puyi hanya berlangsung 3 tahun, yaitu dari tahun 1908 sampai dengan 1912. Hal ini karena janda permaisuri Longyu mengeluarkan dekret kekaisaran tentang penurunan tahta Kaisar Qing yang mendukung revolusi Xinhai pada tanggal 12 Februari 1912. Revolusi itu menghasilkan perubahan sistem pemerintahan Tiongkok dari monarki atau kekaisaran menjadi republik. Dekret ini muncul akibat adanya tekanan, ancaman, intrik istana para kasim, dan pengaruh dari Jenderal Yuan Shikai. Sejak saat itu, Puyi yang masih berumur 5 tahun tidak memiliki lagi kekuasaan sebagai kaisar, dan sekaligus mengakhiri 2133 tahun sepanjang sejarah dinasti di Tiongkok. Didukung oleh Jenderal Shang Xun, Puyi kembali dinobatkan sebagai Kaisar Qing yang hanya bertahan 12 hari. Sebuah bom meledak di istana kota terlarang. Para jenderal yang loyal pada Republik
memaksa Fu Yi turun tahta dan ia diusir keluar dari kota terlarang oleh Jenderal Feng Xiang. Fu Yi kembali ke rumah masa kecilnya. Lalu diam-diam dia tinggal di Tianjin, daerah wilayah kekuasaan Jepang. Pada tahun 1934 sampai dengan 1945, Fu Yi diangkat menjadi Kaisar Manchukuo Manchuria dan menjadi boneka Jepang. Kehidupannya terbatas dan diatur oleh Jepang, termasuk dipaksa beragama Shinto. Fu Yi tidak becus menjalankan pemerintahan di Manchuria. Ia tetap hidup mewah ala raja, sementara rakyatnya sangat sengsara. Ia pun tak mampu mengatasi geng-geng Manchuria dari Tiongkok, Jepang, Korea, ataupun Rusia yang saling berseteru. Dan semua itu menimbulkan kesengsaraan rakyat Manchuria. Tahun 1945, Jepang kalah perang pada Perang Dunia Kedua. Fu Yi ditangkap oleh Tentara Merah dan menjadi tahanan Uni Soviet pada tanggal 16 Agustus 1945 selama 5 tahun. Fu Yi meminta suaka pada Uni Soviet agar tidak dipulangkan ke Cina, tapi itu ditolak oleh Stalin sebagai Presiden Uni Soviet. Pada tahun 1949, ia dipulangkan ke Tiongkok pada masa kekuasaan Mao Zedong, Partai Komunis Cina. Fu Yi diampuni dari hukuman mati oleh Mao pada tahun 1959. Pada saat tinggal di Beijing, ia ditugaskan sebagai penyapu jalan dan pernah tersesat di jalan. Setelah itu, Fu Yi menghabiskan 10 tahun di pusat manajemen penjahat perang Fushun di Provinsi Liaoning. Dia dipaksa menjadi komunis sejati dan menanggalkan semua titel dan mental feodal ala istana. Ia kemudian bekerja sebagai editor di Departemen Literasi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina. Presiden Mao secara khusus menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan bagi Fu Yi di kebun botani di Beijing. Bekerja sebagai tukang kebun sederhana memberikan Fu Yi kebahagiaan yang tak pernah dikenalnya sewaktu menjadi seorang kaisar dulu. Menjelang akhir hayatnya, Fu Yi menikah dengan Li Shuxian, seorang perawat rumah sakit, pada tanggal 30 April 1962. Pada tahun 1966, revolusi budaya dimulai dan Fu Yi dituduh sebagai anti-revolusioner. Ia merasa terguncang dan memperburuk kesehatannya. Sebuah buku yang ditulisnya yang mengisahkan perjalanan hidupnya dari seorang kaisar menjadi warga negara biasa yang diterbitkan pada tahun 1964 dianggap tidak sesuai pemerintah. Buku itu dibakar dan dilarang penyebarannya. Pengawal Merah Mao melakukan pembasmian orang-orang yang dianggap klan dinasti Qing yang masih tersisa. Untunglah Zhou Enlai melindunginya dan menempatkannya di bawah perlindungan Biro Keamanan setempat. Fu Yi meninggal dunia pada usia 61 tahun pada bulan Oktober tahun 1967 akibat kanker ginjal dan jantung. Jenazahnya dikremasi dan abunya dimakamkan di Makam Revolusi Baboshan.